Ya, bertemu lagi di video PSBO. Masih akan membahas diagram kelas analisis. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana kita mengidentifikasi kelas model, kelas kontrol, kelas boundary gitu ya. Di video ini saya akan membahas bagaimana mengidentifikasi atribut dan operasinya. Jadi contoh untuk yang pertama akan kita identifikasi adalah kelas entity ya. Misalkan ada kelas entity masyarakat. Dari mana kita bisa mengetahui ada atribut apa saja di masyarakat tersebut? Nah, itu kita bisa tarik dulu ke belakang ke diagram aktivitas, misalnya ke diagram bisnis objek model gitu ya. Itu ada masyarakat itu sebenarnya siapa? Masyarakat itu adalah apakah ada dokumennya atau tidak. Nah, kalau dilihat dari diagram aktivitas, jadi masyarakat itu adalah bisnis aktor. Bisnis aktor dia mendaftar. Nah, untuk pendaftarannya ini apakah ada dokumennya atau tidak? Misalkan ada formulir pendaftaran gitu, harusnya sih kalau ada gitu juga ada di bisnis objek model. Tapi kalau tidak ada, misalkan secara lisan aja, di sini kayaknya lisan aja, jadi nggak ada, itu cuma dicatat oleh kader misalkan gitu. Terus nanti dibuatkan KMS-nya kalau yang belum. Kalau yang sudah punya KMS-nya diperiksa gitu atau dicatat dari KMS. Nah, berarti kata kuncinya adalah KMS. Kita lihat KMS. Di KMS itu ada apa aja gitu. Ada misalkan ini ada nama, ada alamat, ada usia. Oke, ada usia, ini ada usia anak misalkan ya. Ini nama itu ada nama anak, ada nama orang tua. Orang tua bisa dipecah lagi, ibu dan ayah. Itu misalkan. Misal seperti itu. Kita lihat-lihat di KMS. Di sini saya nggak punya KMS-nya sih. Jadi nggak bisa ngeliatin yang realnya juga. Tapi ya kira-kira seperti itu. Kita lihat KMS ada apa aja. Terus kita pilih yang penting. Tapi kalau sudah berupa memang dokumennya dikelola oleh perangkat lunak sih pasti penting gitu. Kalau misalkan contoh, kalau misalkan si KMS-nya itu tidak dikelola, ya udah nama anaknya aja misalnya sama nama orang tua dan alamat usia gitu. Tapi kalau dikelola nanti ada apa lagi, ada jenis kelamin misalkan. Jenis kelamin juga penting sih. Dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita anggaplah segini ya. Jadi untuk diagram kelas di analisis cukup identifikasi nama-nama atributnya saja. Tidak perlu sampai identifikasi tipe datanya, nanti aja. Kalau misalkan di yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Untuk identifikasi atribut juga sebetulnya tidak perlu juga, tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih detail boleh. Ini juga sama sebetulnya. Kalaupun
Mau identifikasi tipe datanya boleh, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya ya kita sangat fleksibel. Intinya sebetulnya bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ide kita ke klien, ke calon user. Itu tanpa ada ambigu dan kedua belah pihak itu bisa punya pemahaman yang sama. Intinya itu. Gitu. Jadi jangan sampai di sini misalkan ada yang kurang, usia nggak ada tapi ternyata penting, ya itu kan pemahamannya jadi beda ya. Menurut user usia itu penting tapi kita tidak munculin gitu. Nah menurut kita oh yaudah nanti aja pak di atau bu di dalam kelas perancangan. Nah nggak bisa seperti itu kalau misalkan memang disepakati seperti itu ya, tapi nanti jangan lupa gitu. Nah takutnya lupa, kalau takut lupa ya udah ditambahkan di sini. Tapi kalau memang dicatat tidak lupa ya udah nggak apa-apa. Ya itu nggak usah dibuat ribet lah gitu. Oke, ini untuk atribut. Yang kedua untuk operasi atau calon metode gitu. Jadi kalau untuk operasi itu biasanya kita lihat ini deh, lihat skenario. Kebetulan skenarionya kan saya buatnya nggak di kertas ya. Kertas. Oh iya ada. Sorry. Prototype yang nggak ada. Jadi kalau untuk atribut operasi itu kita cek skenario. Di skenario itu kan ada reaksi sistem. Sebentar. Jadi di reaksi sistem itulah yang kita terjemahkan menjadi operasi. Misal saya nggak nemu, terselip mungkin. Jadi misalkan ada reaksi user itu memvalidasi atau memeriksa. Jadi di sini ada memeriksa inputan misal atau menyimpan. Sebenarnya sih memeriksa inputan untuk nanti ya, lebih cocoknya. Nah kita harus cek lagi sih, misalkan memeriksa inputan cocoknya untuk di mana, untuk kayaknya bukan untuk di entity deh, tapi untuk di boundary gitu. Kalau entity itu kan minggu lalu sudah jelaskan itu untuk database ya, menyimpan data pendaftaran misalkan, atau menampilkan data pendaftaran yang sebenarnya kalau untuk operasi lebih enak dari boundary karena paling dekat ke use case ya, ke aktor gitu. Jadi kita ke boundary ya. Boundary-nya kemarin itu ada satu halaman pendaftaran. Nah, atributnya apa saja? Tadi kan di sini untuk pendaftaran itu nama orang tua, nama anak, alamat. Nah ini aja dijadikan atribut inputannya, tapi jadi si kontrol UI-nya widget lah istilahnya, atau ya UI control atau apa lagi ya, komponen gitu, komponen UI. Intinya ya benda-benda tersebut lah. Misalkan nama orang tua itu ada text field, nama orang tua gitu
misalkan kalau salah satu aja yang dimasukkannya, kalau dua nama ibu nama ayah, nah gitu. Nah terus dan seterusnya sampai dengan tombol apa gitu. Nah di sini diusahakan jangan terlalu dekat dengan salah satu teknologi, karena kita masih ada di fase analisis. Misalkan di sini menggunakan tombol simpan gitu. Sebenarnya kalau tombol sih nggak ini ya, button itu di semua teknologi kayaknya ada. Ini text field sama, umumnya namanya text field gitu, tapi bisa aja kan ada yang namanya edit text, ada yang namanya text box gitu. Bisa aja sih text box, edit text, silakan sih. Yang penting harus konsisten gitu, jangan. Nah kalau misalkan ada dialog, biasanya tuh kalau di Java itu kan ada J dialog. Nah ini jangan ada J-nya, dialog aja udah gitu. Kalau misalnya kita punya dialog untuk konfirmasi gitu ya, jangan ada J-nya, karena itu sudah dekat salah teknologi gitu, sudah ya kayak merek lah kalau ini mah gitu. Nah ini semuanya di list, semua itemnya yang semua variabel atribut yang memungkinkan yang bisa muncul. Operasinya dipilih yang untuk di level UI saja, di level antarmuka pengguna gitu. Contoh tadi validasi, konfirmasi, biasanya seperti itu sih, ada validasi, konfirmasi, apalagi ya pokoknya yang di level-level UI lah. Kalau di web tuh yang pakai JavaScript-nya lah paling simpel gitu. Di web itu kan pakai JavaScript kayak konfirmasi, validasi, pesan suksesnya gitu, atau feedbacknya gitu ya, feedback atau umpan balik gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk boundary, untuk atributnya itu bisa dicari dari entity tadi. Jadi kalau sulit, pertama kita kerjakan dulu atribut entity, karena itu paling gampang kan, ada field apa aja gitu dari pendaftaran itu ada. Kalau ada di dokumen ada, kalau dokumennya berupa tabel ada kolom apa aja, kalau dokumennya berupa formulir ada isian apa aja, isinya gimana gitu. Itu di entity. Atau mau juga dari boundary juga bisa sebetulnya. Kalau dia formulir akan lebih mudah sih, kita tiru aja gitu. Tapi kalau dari entity misalkan seperti ini, ternyata di KMS itu tidak ada nomor HP. Nomor HP ya misalkan. Ternyata di KMS itu tidak ada nomor HP. Nah kita dapat requirement dari klien atau calon user itu untuk menyimpan nomor HP dari pendaftar, untuk misalkan memberitahu kalau ada lagi gitu. Jadi nanti ada blast SMS atau apalah gitu ya. Tapi di KMS nggak ada. Nah, sedangkan acuan kita tadi dokumen kan KMS. Di dokumen apapun belum ada gitu, tapi ada. Nah itu bisa ditambahkan di sini. Nah gitu. Sebenarnya kalau mau dari boundary juga nggak bisa aja sih, tinggal tambahkan text field nomor HP, nanti dimasukkan ke entity gitu ya, terserah lah mau dari boundary dulu atau dari entity dulu, itu bisa sih. Tapi yang paling umum itu dua itu ya, tidak dari controller dulu gitu. Kalau untuk kelas control itu biasanya memang
diakhirkan gitu. Ini yang inilah menyambungkan gitu lah. Atributnya jarang banget punya atribut dia. Paling sebenarnya bisa aja sih pada sebenarnya kalau kita bayangkan lah ya, kalau misalkan ya supaya lebih mudah kita bayangkan ke implementasinya gitu ya, ke konstruksinya. Kalau di kelas controller itu biasanya memang tidak ada atribut kan. Kalaupun ada atribut itu adalah kelas-kelas model, kelas-kelas DAO atau repository atau kelas-kelas yang digunakan untuk mengakses data gitu. Dan beberapa juga ada kelas-kelas view atau binary tersebut, tapi kebanyakan sih enggak ya, terutama web gitu. Makanya di sini agak-agak sulit sih kalau untuk mengidentifikasi atribut untuk controller. Memang jarang sekali, lazimnya tidak ada gitu. Tapi kalau untuk untuk operasi itu pasti ada, karena itu minimal untuk ini routingnya ya. Misalkan tadi ada validasi, itu mengakses, misalkan validasi pendaftaran ngecek dulu NIK gitu. Di sini ada pemeriksaan NIK. Pemeriksaan NIK ini misalkan dia akan memanggil menampilkan NIK dari kelas entity gitu. Jadi namanya dibedakan seperti itu. Jadi kalau lebih bermakna ya, jangan ini menampilkan NIK, ini menampilkan NIK di entity gitu. Seperti itu. Jadi di kontrol pemeriksaan NIK atau memeriksa NIK atau memeriksa nama. Kalau menyimpan mungkin sama juga ya, menyimpan gitu. Tapi kalau menampilkan bisa aja berbeda, karena tujuannya mungkin menampilkan tuh untuk apa? Untuk mencetak kah, untuk menampilkan ke layar kah, untuk memeriksa, memvalidasi dan sebagainya. Nah, misalnya tadi ada validasi NIK, di sini pemeriksaan NIK. Atau validasi NIK juga bisa kalau misalkan jadi mungkin akan ada nama-nama yang sama, tidak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Tapi ya kalau lebih baik lagi dibedakan sedikit lah, karena yang lebih tajam gitu maknanya gitu. Misalkan di boundary validasi NIK. Validasi NIK itu misalkan dia harus mengambil, kita bagi-bagi logiknya gimana nih. Misalkan kan ada view, control, model. Di sini validasi mau berat di mana? Mau diberat di view, di control atau di model. Kalau diberat di view, ini bukan validasi tapi misalkan get validasi. Di sini validasinya. Di sini menampilkan beratnya dikontrol. Karena memang harusnya sih beratnya dikontrol ya, jangan di view ya. Di sini get validasi itu gini. Jadi view cuma melemparkan NIK misalkan ke kontrol yang mengolah. Di sini misalkan ada beberapa tahap mengambil NIK-nya, menampilkan NIK-nya atau mengambil NIK gitu ya. Bisa get NIK atau get masyarakat gitu ya, terserah. Jadi bisa ngambil dulu, terus setelah ngambil ada atau tidaknya tuh dicek. Kalau ada gimana, kalau tidak ada gimana, pesannya itu dikontrol. Nanti view itu sudah nerima jadi gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita sepakati dulu
beratnya di mana, dikontrol, diusahakan ya semua seragam gitu beratnya di controller. Kalau mau dibagi-baginya sama, misalkan untuk validasi itu di view aja, kontrol itu hanya meneruskan request gitu ya, nggak apa-apa juga gitu, yang penting konsisten dan dipisahkan gitu. Iya, ya untuk video ini, bahasan ini saya cukupkan saja. Nah, seperti sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.